Betapa bahagianya hati Nabi, betapa senangnya Nabi, betapa inginnya Nabi mungkin memeluk kita. Ingin Nabi mungkin memeluk kita. Apalagi kita saat menangis membaca salam kepada Rasulullah. Saya yakin Nabi Muhammad ingin hadir lalu memeluk kita, mengatakan sudahlah jangan menangis. Alhamdulillah, seperti majelis yang kita hadiri istiqomahi setiap malam Selasa ini, majelis yang bersambung sanadnya, keberkahannya, cahayanya kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari keluarga Rasul kepada ayahnya yang juga orang soleh, orang alim, orang wali, terus bersambung sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya hakul yakin, saya sangat yakin bahwa yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang bukan hanya mulia tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib punya dalil? Ada. Habib yakin? Ya. Ada dalilnya? Ada. Dalilnya dua. Yang pertama, kita semua ini sudah disebut oleh Allah namanya satu persatu. Dan sudah dibanggakan kepada jutaan malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang lebih mulia dari nama seorang yang disebut oleh Allah di hadapan para malaikat? Ada yang lebih mulia dari itu? Belum tentu presiden saat ini disebut namanya oleh Allah. Belum tentu menteri saat ini disebut namanya oleh Allah. Belum tentu orang terkaya di dunia, 10 yang terkaya, 100 yang terkaya disebut namanya oleh Allah. Belum tentu. Ukuran kemuliaan kita adalah kemuliaannya Allah. Kalau Allah mengatakan mulia, maka itulah kemuliaan yang harus kita cari. Walaupun orang lain menganggap itu suatu hal yang sia-sia. Buat ente, buat kami, yang dianggap mulia oleh Allah itulah kemuliaan. Yang tidak dianggap mulia oleh Allah bahkan dianggap hina, bagi kami itulah kehinaan. Dan itu adalah prinsip keimanan kami. Pertama, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nama kita disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu pada saat Anda membaca maulid tadi? Pada saat Anda membaca maulid tadi Anda mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa yang didapati oleh orang yang membaca salam kepada Nabi? Dalam hadis Nabi mengatakan ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidak seorang pun, artinya siapapun, mau Anda ulama, mau Anda orang awam, mau Anda pejabat, mau Anda tukang parkir, mau Anda pengangguran, mau Anda apapun saja, selama Anda mulut dan hatinya mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, Assalamu alayka ya sayyidi ya Muhammad, misalnya, siapapun Anda, itu akan memiliki dampak yang sangat dahsyat sekali. Apa dampaknya? Salam Anda akan dapat mengembalikan rohnya Nabi Muhammad ke dalam jasadnya. Kata Nabi, raddallahu alayya ruhi. Jasad roh yang sudah terpisah ini akan dimasukkan lagi. Buat apa ya Rasulullah? Allah memasukkan roh, ada penjelasannya? Ada, kata Nabi. Apa penjelasannya? Li'arudda alaihi salam. Allah berkepentingan mengembalikan rohnya Nabi Muhammad ke dalam jasadnya agar Nabi Muhammad bisa mengucap, membalas, menyebut salam kepada orang yang telah membaca salam kepada Rasulullah. Sallu ala nabiyyikum Muhammad. Setelah dua hal yang mulia ini, ada yang lebih mulia dari kita. Ada yang lebih agung dari pekerjaan yang kita kerjakan ini. Ada kedudukan yang lebih kita harapkan daripada kita disebut oleh Allah dengan ridhanya di hadapan para malaikat dan kebanggaannya, lalu kita dibalas salam oleh manusia yang jika dia menangis Allah bereaksi, jika dia berdoa Allah akan mengabulkan, jika dia meminta Allah akan memberikan.
Jika dia sedih, Allah akan berikan apapun agar dia tidak sedih. Dan Allah tegaskan itu di dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka. Lalu apa kaitannya rabbuka fatardo dengan kita? Kita umatnya Nabi Muhammad yang diperjuangkan oleh Nabi, yang didoakan oleh Nabi, ditangisi oleh Nabi. Nabi berdarah karena kita. Nabi berperang harus membunuh atau dibunuh karena kita. Nabi diusir karena kita. Nabi dipercaya menjadi didustakan karena kita. Semua karena kita. Lalu orang yang diperjuangkan oleh Nabi, tiba-tiba dia dengan hatinya, dengan mulutnya membaca salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tidakkah Nabi akan bereaksi? Akankah Nabi diam? Akankah Nabi tidak peduli? Sementara Nabi sepanjang hidupnya memperjuangkan kita semuanya. Lalu orang yang diperjuangkannya tiba-tiba ingin kembali kepada Nabi, rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, ingin mendekat kepada Nabi, merasa bersalah dan mengungkapkannya lewat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Betapa bahagianya hati Nabi, betapa senangnya Nabi, betapa inginnya Nabi mungkin memeluk kita. Ingin Nabi mungkin memeluk kita. Apalagi kita saat menangis membaca salam kepada Rasulullah. Saya yakin Nabi Muhammad ingin hadir lalu memeluk kita, mengatakan sudahlah jangan menangis. Kenapa saya katakan demikian? Karena pernah dalam hadithul jidhi Nabi Muhammad SAW satu waktu lagi khutbah, lagi ceramah, lagi menjelaskan tentang agama, tiba-tiba masjid digemparkan oleh suara rintihan. Rintihan yang sangat memilukan. Rintihan seakan-akan rintihan bayi yang ditinggal oleh ibunya. Maka sahabat menjadi gempar di dalam masjid. Suara rintihan apa ini? Ternyata saudara yang dirahmati oleh Allah, sebelum rintihan itu terdengar, Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan pesan agama, menyampaikan wahyu Allah, bersandar, berpegang, bertumpu kepada salah satu pohon kurma yang sudah mati, pohon kurma yang sudah ditebang, pohon kurma yang tidak lagi hidup, pohon kurma yang dijadikan sebagai salah satu tiang masjid di sisi masjid, dan itu dijadikan tempat oleh Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu Allah dan pesan-pesan agama. Sahabat mengetahui bahwa Nabi butuh kepada mimbar, lalu dibuatkan mimbar oleh sahabat. Dibuatkan mimbar agar Nabi bisa lebih nyaman di mimbar tersebut. Selesailah mimbar baru dibuatkan, diletakkan di masjid. Lalu kemudian Nabi Muhammad pertama kali menyampaikan pesan-pesan agama. Di mimbar barunya, baru beberapa kalimat diungkapkan oleh Nabi Muhammad, tiba-tiba masjid digemparkan oleh suara rintihan. Sahabat tidak tahu dari mana rintihannya, Nabi Muhammad tahu. Sahabat tidak faham suara apa ini, Nabi Muhammad sangat faham. Berhenti Nabi Muhammad dari khutbahnya, turun dari mimbarnya, menuju ke satu arah di masjid. Lalu Nabi Muhammad mendekati satu pohon kurma yang sudah kering. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Dipeluk pohon kurma tersebut. Dipeluk oleh Nabi seperti seorang ibu memeluk anaknya. Apa yang terjadi kemudian? Suara rintihan hilang. Suara rintihan, ternyata yang merintih adalah pohon kurma. Yang merintih adalah pohon kurma yang pernah dijadikan mimbar oleh Nabi, lalu ditinggalkan. Bukan ditinggalkan begitu saja, masih ada dalam masjid, masih ada di sekitar Nabi, tapi karena tidak lagi diinjak oleh Nabi, tidak lagi dipegang oleh Nabi, pohon kurma merasa sakit, merasa sedih yang luar biasa ketika ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal pohon kurma itu bukan pohon yang diperjuangkan oleh Nabi, bukan turun ayat Quran karena pohon kurma tersebut, bukan yang menjadi tangisan Nabi setiap malam, ya Allah ampunilah pohon kurma, tidak. Pohon Nabi mau turun, mau memeluk, mau berbicara. Pohon kurma tahu cinta kepada Nabi, tahu rindu kepada Nabi.
tidak rela ditinggal oleh Nabi. Tidak mau berjauhan dengan Nabi. Pohon saudara. Tidak punya roh, tidak punya pikiran, tidak punya rasa. Tapi dia kenal dengan Nabi Muhammad. Maka alangkah rendahnya kalau sampai ada umat Nabi Muhammad dari jenis manusia yang tidak merasakan cinta kepada Nabi. Tidak takut ditinggal Nabi. Tidak sayang kepada Nabi. Jadilah umat Nabi Muhammad yang lebih mulia dari pohon kurma. Karena kalau kita menangis karena rindu kepada Nabi, tidak mau ditinggal Nabi, tidak ingin jauh dari Nabi, kalau pohon kurma saja dipeluk oleh Nabi, apakah kita mustahil untuk dipeluk oleh Nabi? Sedangkan kita adalah manusia umatnya. Kita adalah objek dakwahnya Nabi. Kita adalah beban pikiran Nabi. Kita adalah doa-doa Nabi. Kita adalah istighfarnya Nabi. Kita adalah munajatnya Nabi. Kita yang didoakan dalam sujudnya Nabi. Tidak mungkinkah kalau kita menangis Nabi akan datang memeluk kepada kita? Sangat mungkin, dan itu pasti. Hanya kita saja yang tidak punya rasa. Hanya kita saja yang tidak kenal kepada Nabi. Hanya kita saja yang tertutup hatinya dengan kemaksiatan untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengenal Nabi Muhammad, maka kita mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lain melebihi keinginan kita untuk berkata kepada Allah, Alhamdulillah ya Allah atas nikmat Nabi Muhammad. Alhamdulillah atas nikmat Nabi Muhammad. Alhamdulillah atas nikmat Nabi Muhammad. Terus kita tidak akan putus mengatakan seperti itu, karena kita betul-betul tahu bahwa Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar dari semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.